Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pemahaman kita atau diskusi kita tentang pemerintah desa. Kalau di minggu kemarin kita membahas tentang pengenalan desa atau mungkin kedudukan desa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya mungkin kita berbicara tentang bagaimana posisi daripada desa di negara kita. Ini sebenarnya sampai pada tipologi desa ya, pada undang-undang itu kamu baca aja lah ya. Salah materinya ada di ini kalau tidak ada gimana aja. Pada pagi ini kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan desa di Indonesia. Artinya ya tidak jauh dari yang kita bicarakan kemarin. Kalau kemarin mungkin kita bicara tentang asal usul dan bagaimana desa di negara kita menurut undang-undang dan sebutan dan apapun. Karena kita tahu bahwa desa di negara kita sangat bermacam-macam. Nah, hari ini kita bahas tentang sejarah dan perkembangannya. Ada beberapa era atau perkembangan desa itu seperti apa. Jadi pertama itu desa di era pra-kemerdekaan, ada desa di era kemerdekaan itu seperti apa, kemudian ada juga di era reformasi agraria, ini pada tahun 1960-an sampai 70-an ya. Kemudian ada desa pada masa Orde Baru atau era pembangunan, biasanya disebut itu. Kemudian ada juga desa di masa reformasi pemerintahan atau reformasi di pasca era reformasi. Ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi di desa. Jadi ada beberapa perubahan-perubahan yang mendasar sesuai dengan wacana atau gerakan perubahan yang terjadi di masa itu. Itu yang beberapa yang bisa saya sampaikan. Kemudian juga hari ini sudah bisa dikatakan pasca reformasi atau era pemberdayaan desa. Jadi di pasca reformasi itu ada namanya istilah pemberdayaan desa yang mungkin desa gencar-gencarkan untuk naik tingkatan ya, dari desa yang tidak berdaya menuju berdaya menuju madani. Ini biasanya di eranya SBY. Nah, ini banyak gencar. Dulu ada program namanya PNPN, P2KP, PPK. Nah, ini di daerah itu. Kemudian yang terakhir ini ya itu ya sampai hari ini. Nah, di era SBY kan sampai 2012 akhirnya muncullah Undang-Undang Desa 6 tahun 2014 itu sampai sekarang, bahkan ada Kementerian Desa sekarang. Nah, ini ada beberapa catatan yang saya buat tadi. Jadi ada beberapa era atau masa daripada sejarah perkembangan desa di negara kita. Kalau secara teori mungkin kemarin sudah, kalau kamu baca PowerPoint ada tipologi, ada sebutan desa itu seperti apa, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 itu seperti apa, gitu. Nah, ini sekarang pergerakannya seperti apa? Di era pra-kemerdekaan, sejarah desa kemerdekaan itu ditelusuri kembali masa sebelum kedatangan penjajah. Jadi di era ini struktur daripada pemerintah desa itu masih bersifat tradisional. Artinya desa-desa di pra-kemerdekaan umumnya memiliki organisasi tradisional. Artinya mempunyai struktur pemerintahan yang sesuai dengan asli. Ya, kalau kemarin saya singgung bahwa sebenarnya pemerintah desa sekarang itu bukan yang asli, tetapi mengadopsi dari pemerintahan Jepang. Jadi ada sekretaris desa, ada perangkat desa. Kalau dulu mungkin hanya kami tua, ada Jogowono, ada Cuwono atau apalah istilahnya.
Kemudian di dalam tatanan struktur organisasi di desa sesuai dengan masanya yang kebutuhan masyarakat ketika itu. Kemudian di dalam peran perekonomian, desa di masa pra kemerdekaan umumnya berbasis pada pertanian, perikanan, kerajinan tradisional. Desa pusat produksi pangan, bahan-bahan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa desa di masa pra kemerdekaan itu tata kehidupannya, ya, mata pencahariannya itu tidak jauh dari tempatnya atau desanya, sehingga masyarakat mayoritas pekerjaannya ya hanya pertanian, peternakan, kemudian membuat kerajinan-kerajinan tradisional sesuai dengan potensi yang ada di desanya. Jadi industrialisasi tidak seperti sekarang. Saya ini kan ono pabrik sepatu, ono pabrik alat-alat. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa desa itu juga punya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya di daerah ini pembuat capil dari pandan atau capil dari apa itu ada. Nah, itu ciri-ciri dari desa di era pra kemerdekaan, satu sebelum kemerdekaan. Jadi masyarakat itu selalu bergotong royong untuk menjadi praktek umumnya. Ya. Jadi desa itu sebagai sumber bahan baku, sumber ketahanan pangan. Makanya desa itu tidak lepas sampai hari ini bahwa sumber ketahanan pangan ya di desa. Saya kira desa misalnya gak ada wong nandur pari piye. Jadi orang berpikir bahwa desa itu adalah sumber ketahanan pangan. Wong nandur pari ya di desa, orang desa. Kemudian di dalam sistem pemerintahannya di era pra kemerdekaan itu desa masa pra ini yang berbasis dipimpin oleh kepala desa atau kampung merupakan pemimpin lokal. Ya. Artinya di sana itu di daerah itu ada istilahnya kepala dusun, polong, atau kami dua di desa. Ada kepala desa dan itu tergantung kepada daerahnya masing-masing. Kalau di Jawa Tengah istilahnya lurah, kalau di sini ya kepala desa. Nah, mungkin di sini juga ada yang menyebut seperti itu. Itu sendiri pemerintah desanya. Jadi kepala desa itu bersama tokoh adat masyarakat itu memegang peran penting dalam mengatur urusan pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Jadi kepemimpinan atau struktural atau pemerintahan desa di era pra kemerdekaan itu ketergantungan antara pemangku adat, tokoh masyarakat ini sangat kuat sekali. Jadi tidak berdiri sendiri, tetapi mereka saling mendukung dalam urusan kehidupan sosial kemasyarakatan ada di desa. Sehingga desa-desa itu punya karakter, punya ciri khas adatnya masing-masing. Kemudian di kehidupan sosial budaya, bahwa desa-desa di masa pra kemerdekaan menjadi pusat kehidupan sosial budaya masyarakat seperti tradisi, adat istiadat, ya, kemudian upacara keagamaan, untuk praktik desa-desa sebagai kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau melihat dari sini bahwa praktik kehidupan sosial budaya itu sebagai tradisi, sebagai sesuatu ritual di desa itu. Jadi ada istilah ruwat desa, ada istilahnya kalau dulu ada gugur gunung atau istilahnya kerja bakti dan sebagainya itu, ini mereka masih kuat sekali. Jadi upacara adat misalnya ada
tradisi mulai dari kelahiran, pernikahan, pertanian itu mereka punya tata cara yang menurut mereka atau adat mereka yang berkembang. Tidak sama antara desa satu dengan yang lain. Bisa juga ya mirip-mirip lah. Jadi kalau di wilayah Mojokerto mungkin hampir sama. Mungkin ada masa tanam, masa panen, masa baru itu ada ritualnya, ada upacaranya. Kemudian di masa pra kemerdekaan ini banyak dipengaruhi juga oleh sistem feodal. Artinya bahwa sistem feodal ini masih sangat berpengaruh dalam struktur sosial politik di desa. Terdapat pembagian kelas sosial yang jelas dan golongan priayi, petani, rakyat biasa memberikan warna tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Feodal ini juga memberikan kasta, memberikan status sosial di masyarakat. Jadi ada kelompok yang namanya priayi, ada yang namanya kelompok petani, buruh tani, sehingga munculnya ada pemilik lahan itu ya, masyarakat gogol, ada yang masyarakat angguran. Angguran itu berarti penduduk yang tidak mempunyai lahan pertanian di desa itu. Dia punya tetapi tidak memenuhi syarat dia untuk bisa dikatakan satu gogol. Kalau dulu itu ada namanya rapat gogol. Nah, gogol itu berarti mereka atau anggota masyarakat yang mempunyai lahan pertanian bisa dikatakan gogol. Tapi gogol kalau di setiap desa bisa juga berbeda. Mungkin kalau di desa saya dulu mereka yang mempunyai tanah minimal 450 hampir seperti hektar ya, itu baru dikatakan gogol. Dan dia punya suara di desa itu. Dia dikenakan kewajiban untuk iuran atau belanja desa, dikenakan kewajiban yang lainnya, tetapi dia juga punya suara di desa itu. Nah, masyarakat feodal di sini pengaruh sistem feodal ini diterapkan. Jadi mereka itu seakan-akan ada kastanya, kelompok masyarakat. Berarti ono sing tuan tanah lah, nek boleh akeh ya, berarti memang ketika dia punya lahan yang banyak, ya, secara otomatis dia akan punya pengaruh di dalam desa itu. Dan dia punya kasta yang lebih tinggi daripada mereka yang barangkali tidak mempunyai lahan. Nah, ini di masa pemerintahan era pra-kemerdekaan. Jadi rakyat ketika itu atau sejarah desa Jepara itu keberagaman kekayaan budaya Indonesia telah ada sejak zaman dulu. Artinya di sini bahwa desa-desa ini menjadi fondasi pembangunan masyarakat bagi bangsa Indonesia menuju kemerdekaan yang dapat. Artinya mungkin kalau adik-adik ketika tanya pada mbah-mbahmu atau nenek moyang ketika itu sebelum merdeka itu ya mungkin hampir sama yang saya sampaikan. Dia punya sejarah atau bisa juga ketika zaman pra kemerdekaan itu sebagai pengerek. Wah ini mbahmu biyen ono zaman londo teng liwat tak tekul wow gitu. Atau mungkin ketika terjadi penyerangan itu lahirlah bapakmu atau mbahmu dan sebagainya. Itu biasanya sebagai tanda. Nah itu pemerintah desa di era kemerdekaan. Sekarang di era kemerdekaan. Era kemerdekaan ini dimulai sejak adanya proklamasi kemerdekaan ya 1945.
ini memberikan perubahan secara signifikan bahwa pemerintah desa itu struktur sosial Indonesia berikut gambaran tentang bagaimana pemerintah mempengaruhi perkembangan desa di Indonesia. Ya, apakah di pra kemerdekaan dulu itu nggak ada negara Indonesia, Pak? Siapa presiden ini? Saat dulu merdeka. Ya, kalau ya mungkin di daerah-daerah, di desa-desa itu yang punya kekuasaan di wilayah. Ya, mungkin belum menjadi sebuah kesatuan, tetapi kalau kita tarik ke belakang, ya karena kita basic kerajaan, juga masih wilayah Majapahit, kerajaan besar-besar ketika itu. Makanya kalau sekarang misalnya bicara wilayah Kemojopahitan, bisa juga Jombang, Mojokerto ini satu karsidenan, satu wilayah. Bahkan wilayah negara kita tidak hanya di Indonesia, sampai Sri Lanka loh, itu wilayah Kemojopahitan. Mungkin pemerintahan kita itu ya masih dikayang-kayang oleh kerajaan. Tetapi kalau kita bicara pemerintah resmi seperti pemerintah susunan negara, ya belum. Tetapi ketika pasca kemerdekaan inilah negara kita disusun bagaimana menata sosial kemasyarakatan yang ada di negara kita, yang dituangkan di dalam proklamasi kemerdekaan. Ketika itu maka ini akan berpengaruh kepada desa, sehingga pengakuan tentang otonomi desa itu mulai, sehingga dalam rangka memperkuat kemandirian lokal, maka pemerintah desa memulai memberikan otonomi desa. Mungkin kemarin juga sudah saya singgung bahwa di desa itu sebenarnya berbicara otonomi tidak hanya otonomi daerah, otonomi desa juga ada, bahkan ada otonomi bukuan. Enggak terus ngomongnya sampai otonomi masyarakat individu. Ono wong sesak karepe dhewe ya ono. Nah, inilah awal masih sehingga langkah-langkah menuju desentralisasi pemerintah semakin menguat seiring dengan waktu. Jadi seiring dengan terbentuknya struktur kenegaraan pemerintahan yang ada di pusat, juga ada pemerintah daerah, juga ada pemerintah desa, sehingga kewenangan itu sudah mulai tersusun. Jadi mana yang ini biarlah mereka yang menata sendiri, mana urusan-urusan yang harus terpusat, ya, ada desentralisasi, ada konsentrasi dan sebagainya. Ini mulai tertata. Jadi tidak mungkin semua itu harus otoritas pemerintah pusat, walaupun pada kenyataannya masih berlaku seperti itu. Sehingga di masa-masa itu ya koyok-koyok itu dikei otonomi ya, tetapi ya masih ada kemampuan. Tetapi seiring berjalannya waktu, pengakuan tentang otonomi desa ini sudah mulai dirasakan oleh pemerintah desa. Walaupun di pra-kemerdekaan sebenarnya sudah sangat otonom saja, ya, karena mungkin pemerintah pusat belum ada, sehingga dia berpikir tentang kemandirian desanya sangat sekali. Makanya tadi tentang pemerintah desa ini antara tokoh masyarakat, tokoh adat saling sinergi. Kemudian adanya reformasi agraria. Ini salah satu langkah pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan melaksanakan reformasi agraria. Ini bertujuan untuk merubah struktur kepemilikan tanah yang tidak merata, memberikan tanah kepada petani, mempengaruhi struktur dan peran desa dalam perekonomian. Jadi ngomong teritorial, ngomong batas wilayah, ini mau. Ya mungkin ada beberapa sejarah, misalnya penjajahan Jepang seperti mbah saya dulu, kok bisa mbah jenengan nggak ada bobol dan mriki. Ya dulu zaman Jepang itu jadi Romusa rek, ingat Romusa. Jadi sing gawe kali kromo sampai, nah tas mbah dia.
Jadi sungai itu bagaimana ya sudah ada sungai, tapi bagaimana diperluas sungai ini menjadi aliran sungai yang bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan sebagainya. Burung gawe dalan, bangun jalan, jalan Cangar Batu itu soal burung gawe ini, jalan dia. Sehingga di akhir masa penjajah Jepang itu para Romusa yang dulu katanya kerja rodi tidak akan jalannya, tapi akhirnya mereka diberikan pembagian lahan. Dia punya, ya mungkin ada juga yang tinggalan nenek moyang, juga ada yang. Kemudian ada pembentukan pemerintah desa. Jadi di era kemerdekaan ini mulailah seiring berkembangnya otonomi desa, pemerintah desa menjadi struktur pembentukan perangkat desa yang lebih formal. Ya, kepala desa dan badan musyawarah desa mulai diperdayakan. Lembaga-lembaga desa memiliki peran penting dalam pembangunan desa. Mungkin istilahnya bukan BPD ketika itu, dia juga LKMD, ya. Tapi ada struktur pemerintahan bagaimana menjalankan pemerintah desa itu. Jadi kalau di dalam negara itu ada trias politika, di desa mungkin juga tidak ada, tetapi tidak seperti negara. Jadi mereka mulai ada perwakilan dari tokoh masyarakat yang menjadi mitra, ya, atau menjadi pemikir bagaimana jalannya pemerintah desa. Jadi mulai dibentuk lembaga namanya LMD dulu, ada LKMD. Kalau sekarang kan ada BPD, ada LPM. Dulu itu ada lembaga musyawarah desa, rembuk desa. Atau dia juga rapat bogol, rapat rembuk tokoh. Ada juga pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di masa kemerdekaan, atau ini pemerintah desa melalui menggalakkan program-program pembangunan ekonomi tingkat desa seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi pertanian, pemberdayaan usaha UMKM di desa menjadi fokus utama upaya mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi di desa itu di tahun kemerdekaan mulai dibentuklah pemerintah pusat, juga mulai ada koperasi, ya. Ada sebuah paguyuban, sebuah organisasi yang mengangkat tentang bidang ekonomi. Makanya sokok guru dari Perikom Indonesia ya koperasi itu. Salah satu pendirinya ya Mbah Prabowo itu. Itu adalah pendiri koperasi. Kalau di desa mungkin ada namanya lumbung desa. Jadi mereka sudah bagaimana mengatur keputaran ekonomi, produktivitas yang ada di desa. Ada kelompok tani, ada kelompok penggunaan air. Jadi desa itu mulai ada program-program pemberdayaan masyarakat, baik perempuan, mungkin ada PKK, berdaya perempuan, mulai di penataan itu. Kemudian di berikutnya ada terkait dengan partisipasi masyarakat. Di era kemerdekaan ini ditandai semakin meningkatnya partisipasi masyarakat melalui pembangunan. Mekanisme partisipasi seperti musyawarah, program-program gotong royong, aktif merumuskan program-program. Jadi masyarakat tidak melihatkan tapi sudah mulai dilibatkan di dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan. Makanya ada istilah gubur gunung, gotong royong, atau belanja desa misalnya, itu gotong royongnya ada. Jadi mulai dari, kalau anggaran itu biasa kalau desa ada istilah apa ya, jimpitan, yang sifat pendanaan desa, ada jimpitan, ada belanja desa, ada iuran, ada sekolah. Kemudian juga ada mulai
pembangunan infrastruktur, layanan publik, mulai kantor-kantor gitu. Jadi tidak hanya sebagai sentral di desa, tetapi di dusun-dusun mulai mungkin dia niku ada jadi satu deh antara lumbung desa ambek gerdu bahasanya pos kamling. Jadi depannya pos kamling, belakangnya lumbung desa. Nah, biasanya ada sih. Kalau sekarang kan nyaris tidak ada, tetapi kayaknya ada di depan. Nah, saya kira lumbung desa ini gak lupa ngono ya. Lumbung desa lupa rekening kayak ini. Kalau sekarang istilahnya ada istilahnya bumdes itu loh. Nah, kalau dulu mungkin tidak ada. Jadi dulu tuh adanya lumbung desa itu fungsinya ketika menangani pada musim paceklik. Jadi ketika masa pertanian itu masyarakat diajak untuk menyimpan padi atau produksi pertaniannya untuk disimpan satu tempat. Sehingga ketika waktu pencelikan itu bisa dibagikan kembali kepada warga. Nah, kantor-kantor pelayanan publik itu mulai dari pendidikan, irigasi, ya, kesehatan itu sudah mulai didirikan. Dari tahun 50-an mulai orang sekolah SR, jadi lembaga-lembaga buku-buku untuk pendidikan, sekolah rakyat, ada SD, dulu ada SD, ada MI, ada madrasah, ada pondok pesantren. Itu loh. Kalau pondok pesantren mungkin dari sisi agama, kalau pendidikan umum ya madrasah, SD itu mulai ada. Begitu juga fasilitas irigasi, jadi pembangunan dam, pembangunan sungai-sungai yang alirannya pembagian air antara desa, atau bisa juga penjadwalan air, itu juga ada. Atau juga fasilitas-fasilitas yang lainnya. Bisa juga ada tempat kesenian, ada tempat wisata, atau bisa juga punden-punden. Jadi ada tempat-tempat yang digunakan masyarakat untuk berkumpul. Nah, ini di era kemerdekaan. Nah, era kemerdekaan ini termasuk mewadai awal dari perubahan signifikan dari pemerintah desa dan struktur politik di Indonesia. Meskipun terdapat berbagai tantangan, hambatan, namun membawa harapan baru bagi kemajuan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi pilarnya, jadi mulai masyarakat di pusat itu sudah ada partai politik. Pada tahun 1955 itu kan mulai adanya pemilu. Di desa juga ada mulai pemilihan kepala desa. Bos BT itu, wah, banyak BT itu misalnya dia. Oke. Kemudian di era reformasi agraria, ini pada era tahun 65, biasanya ini era-era yang Gestapo, era-era komunis gitu. Upaya ini perubahan kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah secara luas dalam rangka tujuan sosial, ekonomi, politik di Indonesia. Reformasi agraria ini kebijakan program yang dilakukan pemerintah merubah struktur yang tidak merata, melindungi hak-hak masyarakat dan pertanian. Jadi mulai kalau Anda di mata kuliah politik hukum agraria itu adanya undang-undang UU PA. Nah, jadi mulai menata kepemilikan masyarakat. Tapi dulu masyarakat itu seperti dipatoki, wit besi, wit warung, wit sono, ya. Batasnya juga tidak jelas. Tetapi secara administrasi mungkin mulai. Jadi masyarakat dulu yang punya tanah, pokoknya kita tanahnya ditengeri loh. Nah, di era ini mulai ada pembukuan, mulai ada gambar, ada kretek. Jadi kalau saya yakin setiap desa punya
apa ya, gambar kretek nek bahasane wong desa itu di peta wilayah. Jadi mungkin dulu di sini tuh tanah ini autonya. Jadi kalau sehari ini mengurus hak pemilikan itu dilihat dari kretek asal usul tanah bisa ditahu. Oh di sini dulu itu ada aliran sungai, di situ dulu tuh ada jalan kecil, itu ada. Nah itu terkait dengan tata ruang desa. Makanya kalau kita bicara tata ruang desa, Anda lihat di Undang-Undang Belanda ada. Makanya orang dulu itu walaupun terkait dengan tata ruang desa, walaupun bangunannya tidak dicor, tidak diaspal, tapi mereka sudah punya tata ruang, misalnya untuk menangani bencana. Struktur tanah yang barangkali setiap tahun terjadi banjir itu mereka sudah punya metode semacam. Jadi mungkin ada aliran sungai kecil-kecil. Ya ada sungai besar, ada kecil. Ono wangan, ono opo lah bahasanya di desa ini. Tapi dulu tuh pekarangan kini kono wangane. Nanti banjir itu gak sampai melebar ke tanah rumah, tetapi bisa mengalir ke dari wangan masuk ke sungai besar. Dulu ada seperti itu. Nek zaman ku biyen nek wayah rendang ya berek, nek wayah ketiga ya kena cari ikannya banyak. Gak besar ya sungainya, kecil, tapi itu bisa mengalir. Selain digunakan untuk pertanian juga mengatur debit air ketika waktu musim, sehingga kampungnya tidak sampai terjadi banjir. Lah saya itu ditutupi kabeh. Masalahnya tanah semakin kecil, anak yakin dibagi-bagi, didirikan bangunan agar ketutup. Di era reformasi agraria ini tujuannya adalah agar menciptakan struktur kepemilikan tanah yang lebih merata dan adil. Jadi dulu itu sampai kayaknya belum itu biar kok iso dadi desa setole iki batas piye. Dulu itu ada terjadi dangsingan pembantaian apa gitu kan, yang mereka tidak menolak sehingga ini menjadi batas gitu. Itu diatur di dalam undang-undang UPA sehingga ini diresmikan kan. Ya pada akhirnya walaupun hanya sebagai catatan atau yang pada akhirnya muncullah petok D, yang muncullah pajak bumi PBB, nah, bumi dan bangunan. Kalau sekarang kan sudah ada PTSL sampai muncul sertifikat. Kalau dulu hanya sekedar tumpi, sekedar bukti pajak itu aja. Tumpi nih bagian yang desa. Ya, meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat desa sehingga harapannya tujuannya dalam pertanian itu juga tertata kepemilikannya. Jadi ada yang tanah nggak jelas itu bisa jelas. Nah, jelas miliknya kan singgaran ya, memperkuat status sosial, stabilitas sosial dan politik di tingkat lokal. Jadi tidak ada overgrowth atas wilayah. Jadi dia itu ya kadang di wilayah desa kono. Bahkan pemuda ketika itu nek tawuran yo nek antar desa ya. Mungkin nek desane sampai ono kali ini sungai yo mau antar sungai kono bakal kene kan itu. Yo sawat-sawatan ngono. Yo di batas desa itu. Nah, iku nek sungai, nek sing batas kampung kuburan ta sawah ya bisa cek kan. Iku nek ngomong stabilitas politik sosial. Kemudian langkah-langkah reformasi agraria pertama adalah pembagian tanah. Ini melalui program distribusi tanah. Jadi mereka masyarakat itu juga didata mereka siapa saja yang berhak mendapatkan tanah. Yang luas petani kecil memiliki lahan-lahan sedikit sehingga mereka sehingga muncul batas blok tanah A, B, C, ini blok tanah B, blok A, atau kalau istilah sekarang itu ada tanah blok hijau, kuning. Kalau hijau berarti ini tanah produktif,
nggak boleh didirikan bangunan. Artinya apa? Mungkin pengairannya, kualitas airnya bagus untuk pertanian sehingga dinamakan blok hijau, blok kuning. Pembaruan hukum agraria, pemerintah melakukan pembaruan hukum agraria melindungi hak rakyat kecil dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah. Nah, ini harapannya itu. Nah, pada akhirnya tidak hanya sekedar kepastian tanah itu miliknya siapa, tetapi ketika masyarakat sudah punya dokumen kepemilikan tanah secara sah, kena jaminan mencari modal atau berkaitan dengan perbankan. Sehingga di tahun 80-an, 70-an itu mulai marak BRI, jaminan sertifikat. Jadi beli utangan orang-orang yang melakukan usaha perdagangan dan sebagainya terus mulai belajar utang. Dengan jaminan apa? Ya sertifikat tanah yang dimiliki itu. Nah, petani-petani juga seperti itu. Nah, petani itu juga melalui program pelatihan, bantuan teknis, bantuan modal, modal ya, membantu petani meningkatkan produktivitas pertanian dan perekonomian di desa. Jadi masyarakat desa tidak menggunakan tradisional, wah itu pacul, wah itu brojo mesin, apa mulai. Gak sama tanah didol didik gitu kuliahnya. Bisa juga hari ini yang seperti itu, masih ada yang seperti itu. Jadi katanya bangun rumah nggak ada dodol sawah dhisik. Katanya tuku sepeda dodol sepeda dhisik. Katanya bayar kuliah dodol sawah dhisik. Kenapa? Desa. Tapi kalau dia sudah punya jaminan sertifikat tanah, maka tanahnya tidak dijual tapi suratnya dijaminkan, diagungkan untuk permodalan, untuk perkembangan usaha. Ini efek daripada undang-undang UPA para pemilik. Karena dia gak duwe bukti, gak kena ya. Ya kena aku disewakno lahane. Ya sekarang kalau jaminannya disewakan, dianggungkan, kan tanahnya masih kita yang garap. Tapi kepemilikannya yang bisa berubah kalau tidak bayar atau jatuh tempo. Nah, implementasi reformasi agraria ini program distribusi yang dilaksanakan melalui mekanisme distribusi tanah, perkebunan besar, lahan-lahan negara, tanah-tanah yang tidak produktif menjadi kepada petani kecil. Jadi dulu itu ada yang tanah-tanah, ada yang tanah adat, tanah ulayat, egendom itu gak jelas pemilihan. Misalnya tanah itu pinggir kali, pinggir hutan, pojokane dalan sing mungkin itu milik sapa ini. Itu akhirnya didistribusikan pada masyarakat. Nah kalau sekarang mungkin bisa juga karena perkembangan masyarakat sehingga hutan itu juga menjadi muncul. Di Mojokerto hutan satu-satunya hutan di Mojokerto hanya di Kemlagi. Pacet itu buku gede Mojokerto rek. Pasuruan, Malang. Sing asli Mojokerto ya hanya di Kemlagi. Sama di Sambalatugowo itu hutan. Karena perkembangan industri dan sebagainya, akhirnya hutan itu menjadi tidak hanya menjadi hutan lindung tapi hutan rakyat. Saiki bisa juga ada distribusi kembali kepada rakyat. Jadi pemerintah kemarin sempat mau mendistribusikan lagi hutan yang menjadi milik negara, pulau negara diberikan distribusinya pada masyarakat. Pemberdayaan pertanian dilakukan melalui penyediaan pelatihan, bantuan teknis dan sebagainya, pasar, serta dukungan keuangan bagi petani dan kelompok tani. Jadi petani itu di era reformasi agraria ini sudah terus dimulai atau mengarah kepada industrialisasi. Nek zamane pra kemerdekaan itu masyarakat bertani itu kan untuk dimakan. Jadi mbah-mbah sampean, nenek sampean biyen kalau bertani
itu menanam padi, menanam jagung, tujuannya adalah untuk dimakan, sisanya dijual. Saiki ahli-ahli ya takon marga lho, siapa ini nandur lombok, nandur jagung lho, ini bayar kuliah ngero gelang sing digawe pangan telur bulan atau biasanya sampai 1 musim, sisanya untuk kebutuhan saiki pertanian umum. Akhirnya apa, berdampak apa? Pertanian tidak berpikir kualitas tapi kuantitas. Jadi cara tanduran itu mes-mesane itu pokok di mes sore ya nek sehat toh seperti tanduran hijau lemu bobote ku lah akeh ngomong kualitas gak kaya wong biyen rek, karena dulu ana pupuk ya kau akhirnya nandur organik kan. Wong ya kuat-kuat sehat-sehat. Nah, saiki unsur yang harus dipenuhi dalam tanaman pertanian tidak terpenuhi. Sehingga unsurnya hanya beberapa saja. Akhirnya apa? Pengaruh ke kesehatan. Wong saiki ya generasi sekarang ya enggak setahan banting generasi zaman dahulu. Dia nih kalau ini malah kumpat nah. Sekarang ya, jadi karena industrialisasi, tujuan daripada petani itu tidak hanya sekedar untuk dimakan, tetapi memang untuk industri. Sehingga nandur jagung, nandur pari, kok saiki manis kayak itu, semua serba obat. Saiki macul rasa-rasa. Ya wonten sukete dipaculi dibesiki lho ora ono kesuwen sekolah pot onduk mari ya. Akhirnya apa ya pertanyaan kesehatan masyarakat, unsur makanan yang tidak terpenuhi sehingga arek itu ya sawangannya sehat tapi moralnya, utaknya, sarafnya kan kena. Terus arek-arek saiki panganan angel tuturane. Itu juga berawal dari konsumsi. Saiki makanan istana, saiki malah tuturan ya rek ngono. Ya nek wadanane wong anjen kon susu melok susu sapi gak susu ibumu ya. Makane tuturane angel. Ini diawali dari era reformasi agraria ini sehingga masyarakat sudah dialihkan. Sekarang sudah sangat jauh melesat. Pertanian sudah ada PHP tidak. Jadi dulu itu sekolah pertanian itu dipikir sekolah nandur tok ya, sekolahnya pacul arek. Saiki sekolah pertanian ya kan bukan. Ya kan sopil wajan ini. Teknologi hasil pertanian. Wah, jadi memproduksi hasil pertanian. Yang dulu jagung itu hanya diproduksi untuk pakan ternak, untuk tapi sekarang sudah diproduksi bagi macam-macam. Ono kayak kopi, ono jadi gawe tepung, ono sebagai tantangan dan hambatan di era reformasi agraria ini adalah termasuk masalah kebijakan, koordinasi antar lembaga, akses terhadap data tanah, resistensi terhadap kelompok-kelompok kepentingan yang mendukung status quo. Sehingga ya kena gampang memetakan tuan tanah yang dimonopoli. Hambatannya yang lain adalah sumber daya finansial, infrastruktur, kapasitas administrasi, teknis. Ini membutuhkan dan melaksanakan program reformasi secara efektif.
makanya saiki itu sampai ono menteri UU ATR. Wah, persoalan sekarang itu kan ya sisa-sisa tahun kemarin reformasi agraria belum selesai. Tapi banyak di desa masyarakat itu punya tanah, punya aset, tetapi tidak tersertifikasi, teradministrasi secara hati nek bukti ini loh, iki biyen tanah yang baik, kok iso dadi sampe iya kayaknya tambahku biyen iku loro, akhirnya didolno, ditempelno sak meter lho, kok iso gampangnya nek ngono nempelno sak meter, 2 meter. Akhirnya wae keretanya gak foto, iki kok pojokan kene iso dadi ben sampean ben piye Mbak. Nah, itu yang terjadi. Makanya nek kadang kok lho sampean kok iso posisi tanah iku lho semen cowok kene piye biyen ceritane. Nek kok kene enak lurus-lurus, coba sampean nduk daerah pegunungan, daerah Melayu. Tanah iku yo gak lurus-lurus ngono ya, ono sing munter, ono sing kotak, ono sing mana tanah lereng gunung ya. Di posisinya bentuknya tidak seperti daerah sini lurus-lurus. Sehingga reformasi agraria di Indonesia merupakan proses yang sangat kompleks dan berkelanjutan yang bertujuan untuk menciptakan struktur agraria yang adil dan berkeadilan. Masih berbagai tantangan hambatan implementasinya agraria dapat diimplementasi terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan di Indonesia. Nah, tantangan hari ini yang sangat nyata, pergeseran industrialisasi. Itu mana? Jadi tanah yang produksi sekarang menjadi tanah bangunan. Tandurannya gak tanduran pari, tandurannya semen pasir ngono ya. Cukule apa menungso akhirnya. Lahan pertanian semakin menyempit. Nek ini, lu ning Kalimantan yo Jombo paling ya. Ojo ngono wis nang Jombang wis ombo ya. Nek sampeyan nang Mojosari wae menyempit jelas. Lapangan seperti lapangan sepak bola, di Polres, di kolam renang ya. Jadi taman. Oke, itu era reformasi. Kemudian di era pembangunan desa, ini di era tahun 80-an. Ya kita kenal ya di era Orde Baru, ya. Pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap pembangunan desa. Jadi di desa itu sudah mulai ada repelita, mulai ada perencanaan pembangunan di desa. Ada 5 tahun sekali ada perencanaan, ada evaluasi. Mulai ada pembangunan infrastruktur dasar. Pembangunan desa seringkali dimulai dengan pembangunan proyek dasar seperti jalan, di tahun 80 mulai dalan dipatoki. Dalan ombone standar itu 8 meter, 6 meter. Baru tahun sekitar 80, 86 tanahnya mulai di makadam rek. Untuk bangsa di makadam itu. Jadi tanah itu biar nggak becek, nggak apa itu dikasih batu, kasih sehingga jalan yo kakek halus, tetapi paling nggak sampai becek, nggak sampai di makadam. Kemudian aliran listrik ketika itu ya tahun 84, 86 mulai masuk desa. Nah, tahun 90 apa Pak? Yo sebagian desa itu ya harus gunakan listrik, tapi desa jadi desa siji digawe sak kampung. Sampeyan pernah menang ya? Dorong lahir apa sampeyan ya? Tahun 80-an, sebelum ada listrik itu di ujung kampung itu ada desel besar. Aliran listriknya disalurkan ke seluruh rumah. Jadi mulai jam 5 sore sampai jam 10 malam. Kecuali kalau ada hajatan. Nah, ini bahasa Eropa sampai isu. Yo, iurannya bagaimana? Ya, ada catatannya sendiri. Sampai dalam piro ini telu papat, bayar sama ini. Jadi tiap bulan atau tiap minggu
bayar iuran untuk beli solar. Waktu itu kebetulan rumahnya mbah saya yang di Walomojo itu satnya karena di ujung gitu loh. Bahkan tempatnya sampai sekarang masih ada gitu. Jadi desanya dulu itu ada listrik, kabelnya ya kabel wis kawat itu kan. Oke, kemudian di era pembangunan itu juga ada pemberdayaan ekonomi lokal. Upaya ekonomi lokal melibatkan sektor pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan tradisional, mencakup penyediaan bantuan teknis, ya, pelatihan akses modal dan sebagainya. Jadi di tahun bangunan ini masyarakat sudah mulai diajari, sama yang ini ya kena di dalam luar desa, luar kota pun bisa. Nah, terus produksinya gimana? Ada pelatihannya, bagaimana desa, bagaimana kurang modalnya, itu ada pelatihan. Jadi BRI waktu itu ada produk-produk sehingga diciptakan pasar-pasar desa. Jadi mungkin satu kecamatan ada 2 atau 3 pasar, mulai ada tahun 80-90-an lah, itu mulai ada. Jadi Jagung, pasar Dinoyo, pasar Beger, pasar Berangkal, pasar Melandu, pasar Mojosari. Mungkin di setiap kawabanan atau kecamatan minimal ada satu nasional terjadi.